Ahli, bagaimana jika alat bukti berupa visum itu dia mengambang gitu? Artinya dalam perkara ini ada perbandingan dua visum. Pertama visum di Rumah Sakit Gunung Jati, yang kedua otopsi di Rumah Sakit Polri, Indramayu gitu. Hanya ada penambahan satu, kematian tidak wajar, kedua ditemukannya sperma tanpa menjelas dan tanpa dilakukan tes DNA. Nah, di situ persoalannya. Sehingga hanya kalimat satu, kemudian jaksa MP21 perkara tersebut, kemudian menuntut hukuman mati, divonis hukuman seumur hidup. Baik, ahli jelaskan. Tadi ahli sudah sampaikan bahwa kalau terjadi dua alat bukti dengan objek yang sama, sebut saja tadi hasil pemeriksaan yang berbeda, mengalirkan kesimpulan yang berbeda, sementara yang satu mengatakan bahwa itu adalah dengan surat visum et repertum mengatakan sebut saja kasus ini adalah A misalnya begitu. Ternyata visum et repertum dibuat oleh orang lain B. Kan tinggal diuji saja gitu. Mana yang memiliki kekuatan itu? Sesungguhnya kalau pada saat itu langsung dia adalah second opinion atau mengundang pihak ketiga. Dulu kalau ahli rekomendasi ya dari ID, bagian kedokteran forensik, mereka yang lebih netral, saya kira itu lebih jalan penyelesaian yang terbagus ya. Kalau tidak, itu secara proses penyidikan kan bisa dites aja di situ. Mana yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih akurat primer, mana yang memiliki kekuatan yang sekunder. Seperti tadi, kalau itu benar ada, kalau ada sperma bisa, kan harus dites. Ini sperma benar ada atau tidak? Dan tes spermanya seperti apa? Dan kalau bisa dibuktikan lagi, sperma itu milik siapa? Kan ada pelakunya sudah dikumpulkan semua. Dites, mereka dengan sperma itu milik siapa dan seterusnya. Sehingga menjadi pasti, kalau hanya, oh ada sperma, itu sperma kapan? Hari ini, kemarin, lusa, atau kapan? Tertinggal di tempat itu kapan? Saya kira keterangan dokter tadi mestinya harus dilanjuti lagi bahwa itu karena apa spermanya siapa dan harus ada proses lanjutan. Ya. Kalau tidak ada proses lanjutan itu kalimat berita ada sperma saja begitu itu belum bagian daripada visum et repertum. Ya. Jadi kalau gitu apakah bisa dipakai? Kalau ahli berpendapat belum bisa dipakai kalau itu belum bisa dibuktikan spermanya itu milik siapa, alat buktinya apa dan seterusnya. Kalau itu belum sampai di situ, ahli berpendapat bahwa ya sperma itu belum bisa menjadikan alat bukti. Sebut saja kalau itu benar ada, itu sekunder karena belum bisa memastikan kebenaran adanya sperma tersebut. Tapi terkait dengan masalah kondisi fisik, saya kira itu mestinya karena berdasarkan objek yang nyata, mestinya tidak boleh ada perbedaan di situ. Entah itu dari independensi rumah sakit kepolisian Republik Indonesia atau dia adalah independensi dari kedokteran. Bahkan sering ahli minta dari ID supaya bisa independensinya dalam proses pembuktian tersebut. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, untuk bagian ketiga tentang tindak pidana penyertaan dalam pasal 55. Kami minta saudara ahli menjelaskan tentang ketentuan pasal 5. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.